Jadi alasannya apa dulu kayak gitu. Oke, lanjut ya. Intinya kalau kita jualan itu di Shopee itu nyari yang namanya traffic. Traffic itu jumlah kunjungan. Jadi kayak istilahnya terjual terus closing berapa itu nanti. Kalau kunjungannya ada, kalau kunjungannya banyak berarti potensi terjualnya banyak. Sebagai gambarannya seperti ini, saya kasih tahu dulu. Misalkan kita mau tawarkan produk kita di WhatsApp, teman kita 100 gitu kan. Terus kita posting, terus yang lihat itu 50, terus yang sampai nanya-nanya itu 30, terus yang sampai ingin tahu barangnya itu 10, terus yang closing itu 2. Nah, itu namanya itu traffic. 50 tadi itu namanya traffic kayak gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi ada toko Shopee kok kenapa saya nggak laris, kok kenapa nggak jual, karena dia fokusnya ke ini, ke closing saja. Jadi yang pondasi trafficnya itu tidak dibuat sematang mungkin gitu loh. Jadi kunjungannya itu minimal kalau untuk produk yang ini saya sebut produk spesifik ya. Nanti saya random aja jelasinnya supaya ini produk kesehatan ini saya ikutkan ke spesifik dan rataan trafficnya itu paling enggak kunjungan setiap hari orang ke produk kita itu minim-minimnya 500. Tapi kalau yang kita jual produk umum seperti misalkan baju, skincare, seperti itu umum, itu minim-minimnya harus 1.500 seperti itu. Kenapa? Karena umum itu kompetitornya lebih banyak. Kalau spesifik itu lebih sedikit, tapi kalau untuk closing margin profitnya itu lebih banyak yang spesifik seperti itu. Sebelumnya kami sudah meeting juga dan saya itu sedikit tahu tentang metcovasin itu. Karakteristiknya ya metcovasin itu ya. Nah, jadi Jateng itu enggak ada, sama sekali enggak ada. Jadi yang nyari banyak, tapi yang titik buat ordernya itu enggak ada. Sedangkan kendalanya orang order itu apa sih? Ya jarak tempuh, pasti jadi pertimbangan. Kita memposisikan jadi pembeli pun akan seperti itu. Yang pertama itu. Meskipun kita butuh banget sama produk itu, pasti kita lihat dulu. Paling enggak filternya itu yang paling dekat dengan tempat kita itu. Jadi metcovasin itu memiliki jumlah pencarian sekitar 15.000 saat ini. Dan itu dinamis ya. 15.000 itu orang yang mengetikkan metcovasin aja. Yang mengetikkan di HP-nya, yang melakukan pencarian dalam 1 bulan. Kemarin riset saya itu 15.000. Itu belum dengan kata kunci yang lain. Contohnya fungsi turunan ya, misalkan fungsi yang dimaksud fungsi turunan itu kalau metcovasin itu obat buat apa sih Mbak? Mbak Evi, saya minta tolong dibantu. Dinyalain aja nggak apa-apa Mbak? Ya. Ya, kalau metcovasin itu obat buat apa? Nah kita harus mendasar dulu ya. Obat apa? Di sini ada Mas Rizky Fayadi jawab obat luka. Ya, obat luka. Oke, obat luka. Nah, Salep. contoh yang kedua, orang yang mencarikan obat. Ya, salep ya, obat luka, salep. Nah, orang yang mencarikan, mengetikkan mencari itu, produk itu, setiap bulannya itu ada risetnya semua. Dan kita akan bermain di salah satu kunci itu. Nah, nanti kita akan tahu orang yang nyari salep luka itu berapa, orang yang nyari obat luka itu volume search-nya itu berapa, kayak gitu. Nah, itu yang menjadi dasar atau acuan kita menamai produk tersebut. Jadi nggak melulu yang dijual metcovasin, terus kita ngetikannya metcovasin ukuran 100 gram, 10 gram kayak gitu, enggak, bukan itu. Jadi kita jelas kita akan bermain di kolam yang mana. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan tempat
Bapak Ibu jualan. Misalkan kalau di daerah tertentu nyebut obat luka itu kecenderungannya apa, kayak gitu. Kalau kita sedang kena luka, kita memposisikan sebagai customer itu apa sih? Kita mau cari apa sih? Sebelum orang tahu Medco ya ini ya. Sebelum orang tahu Medco kayak gitu. Jadi yang dibayangkan si pembeli itu mau mengetikkan apa di kolom pencariannya. Nah, itu nanti didata dulu. Ini sebagai PR yang pertama. Jadi kita memposisikan sebagai customer, terus kalau bayangannya kita itu nyari Medcovacin itu sebagai fungsi turunannya. Obat luka, salep luka apa itu dikumpulkan dulu sebanyak 10 sampai 20 kata terdiri dari 1 sampai 3 aja gitu. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Nah, ini ya bagi yang belum punya toko ya, mungkin kita bisa melakukan ini terlebih dahulu. Nah, nanti kalau tokonya udah jadi, kita nggak usah buru-buru upload produknya kalau yang belum. Kalau yang sudah punya toko, tapi penjualannya belum banyak, katakanlah baru di bawah 50, boleh dioptimasi judulnya nanti. Seperti itu. Jadi judul itu sangat berpengaruh terhadap traffic tadi. Kalau trafficnya gede, sesuai apa yang dicari orang di marketplace, produk kita muncul, ya closing itu biasanya mengikuti semakin gede. Perhitungannya 1/4 ya Bu. Jadi kalau trafficnya itu 1000, terus yang ngeklik produk itu 200, biasanya closing seperti itu. Jadi 1/4-nya. Kecenderungannya 1/4-nya, enggak baku tapi cenderung seperti itu. Jadi kalau toko kita enggak closing tapi foto kita mungkin bagus, produk kita murah, nah trafficnya ini ada enggak setiap hari. Kalau tokonya trafficnya cuma 20 ya jangan harap ada closing seperti itu. Nah itu dulu mendasar. Jadi traffic, setelah traffic mereka itu diundang ke toko kita, mungkin dengan iklan atau mungkin dengan salin tautan, bagikan link dan sebagainya untuk menunjukkan kita eksis di salah satu marketplace. Terus itu yang kedua, setelah masuk kita kasih yang menarik. Jadi kunci utama traffic yang kedua kita masuk ke menariknya ini. Ketika orang sudah masuk ke toko kita, seberapa lama orang itu ada di toko kita, dia berlama-lama di toko kita itu sebenarnya. Kalau dia langsung masuk klik profile gitu kan, terus dia langsung back kayak gitu, ya udah berarti menariknya belum ada. Nah menarik ini terdiri dari apa namanya, di halaman toko termasuk nama toko, kecil pun termasuk nama toko itu harus jangan yang susah-susah. Lebih baik yang spesifik. Kenapa di marketplace sekarang atau di sosmed sekarang itu lebih banyak mengetikkan gamis murah, terus outer apa kayak gitulah pokoknya yang barang-barang yang toko TikTok murah terus ya. Kenapa seperti itu dinamikanya? Ya karena pengen orang search-nya itu langsung begitu di pencarian. Obat luka apa gitu. Jadi yang spesifik, jangan nama yang aneh, yang kaitannya sama medis, kayak gitu. Yang spesifik. Jadi pertama kali orang masuk itu fokus ke mata kirinya itu langsung ke toko. Karena toko itu di Shopee disetting di kiri atas. Kayak gitu. Jadi pandangan pertama nama, terus turun ke bawah nanti ke apa yang mau kita kasihkan ke calon customer, calon pembeli, gratis berapa, pembelian 2 nanti harganya kurang berapa dan sebagainya itulah. Terus habis itu baru ke bawahnya kita ke produknya. Nah itu 3 langkah yang kita harus secara mata itu enak dulu. Nah nanti itu pembahasannya nanti ya, saya jelaskan konsepnya dulu. Jadi traffic menarik. Terus setelah orang masuk ngeklik produknya itu, yang pertama yang dilihat itu pasti masalah. Jadi diklik fotonya itu
calon customer sudah seneng ini sama fotonya, kan dia nge-slide ke kanan, set. Habis itu masalah di slide 2 yang kita tampilkan itu mewakili dia apa enggak. Bukan ongkir, bukan gratis ongkir maksud saya, bukan variannya apa, bukan fotonya bagus, fotonya gimana, enggak. Slide kedua itu mewakili masalahnya apa enggak. Kalau dia udah setuju di slide nomor 2, pasti dia ke kanan, kayak gitu. Ke kanan sampai maksimal slide di Shopee itu 9, baru kita kasih yang namanya penjualan, testing, efek, dan sebagainya. Terus di closing sama yang namanya apa yang customer dapat, kayak gratis dan sebagainya. Gitu. Itu pun tahapnya dia masih ke keranjang dulu, Bapak Ibu semuanya. Dia masukkan opsi dulu. Apakah itu prioritas dia apa enggak, kayak gitu. Dia masukin dulu, tapi kalau yang udah butuh banget atau udah kena banget di slide kedua tadi, pasti check out. Seperti itu. Jadi kuncinya di slide kedua, di sisi menariknya. Oke ya. Nanti mendalamnya lebih nanti. Ini saya poin pertama traffic tadi, kunjungan, saya ulang-ulang terus. Yang kedua menariknya, terus yang ketiga trusted. Trusted ini kita sudah sangat bersyukur istilahnya daripada seller yang lain. Kenapa? Trustednya kita sama pemasoknya, sama suppliernya, semua bahan itu ada. Jadi dari mulai foto, video, penjualan yang sudah terus risetnya itu sudah disiapkan semua. Jadi trusted itu finalnya orang dari kita undang ke toko kita, terus dia sampai closing. Nah itu tampilan trustednya. Nah bentuk trusted yang paling kelihatan di customer adalah ulasan seperti itu. Kita kalau mau beli-beli pasti lihat ulasan. Nah, ulasan itu nanti akan kita cetak. Ya. Jadi, kalau kita nungguin apalagi toko baru, ulasannya belum ada, seperti itu akan susah naik. Gitu. Oke, sampai ini dulu yang mau ditanyakan. Jadi, konsepnya si marketplace ini, 1 traffic, 2 menarik, 3 trust. Jadi, trafficnya bagus, menariknya oke, trustnya nggak ada, ya nggak bisa. Trafficnya bagus, menariknya nggak ada, trust banget, ya kurang mantap seperti itu. Dibalik lagi, menariknya oke, trustnya oke, tapi nggak ada kunjungan ke toko kita, ya nggak, malah lebih susah. Jadi yang paling fondasi awal itu traffic, seperti itu. Ini sambil tanya-tanya dulu nggak apa Mbak Evi. Boleh, ini belum ke toko ya. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu ke Mas Gali. Oke, mungkin saya sedikit review sedikit ya. Merangkum sedikit apa yang tadi Mas Gali sudah jelaskan gitu ya, bahwa sebelum kita memikirkan kita akan closing gitu ya, penjualan besar. Sebelum dari situ kita harus matengin dulu ya sebenarnya fondasi kita saat kita awal-awal untuk membuka si marketplace-nya ya. Mulai dari yang paling utama adalah si traffic-nya sebesar-besarnya. Artinya orang masuk dulu ke toko kita ya. Nah, setelah orang masuk ke toko kita, bikin mereka itu berlama-lama di toko kita dengan cara bikin tokonya jadi menarik. Nah, menariknya seperti apa? Nah, itu nanti akan dijelaskan lagi. Nah, ketika sudah menarik, kita semakin mendorong customer supaya dia bisa membeli produk kita dengan menunjukkan bahwa toko kita ini trusted atau memang ya trust gitu ya, trusted banget gitu ya, dengan bentuk yang biasanya adalah ulasan atau review dari yang sudah menggunakan produk kita, ataupun reviewnya boleh nggak kalau review terkait dengan toko kita gitu Mas, bukan terkait dengan produknya. Boleh. Dan reviewnya itu lebih nggak gini loh, maksudnya nggak nilai produknya, tapi lebih ke pelayanan kita gitu loh. Jadi gini, trustednya itu kayak kita mengedukasi, kayak ini nanti diciptakan ya,
custardnya ini kita ciptakan sendiri ya. Jadi enggak dari customer itu enggak, tapi kita bentuk sendiri. Jadi kayak mengedukasi, kayak kita konsul apa ya namanya ya, konsultan apa Mbak namanya itu. Ya intinya kayak membuat nyaman gitu. Jadi ya enggak kodanya bagus, pengirimannya cepat atau apa itu teknis banget itu enggak, tapi lebih ke apa, ya ternyata kemarin saya setelah chat itu begini, tokonya itu mau bales kayak gitu. Jadi lebih ke pelayanan kita rasanya nanti. Seperti itu. Oh, oke. Nah, iya. Nanti pembelian itu kita berkala Bapak Ibu. Jadi nggak susah sebenarnya kita kayak melakukan pembelian gitu ke toko kita gitu kan. Nah, ini nggak apa-apa karena pembelian ini kan bagian dari usaha menurut saya ya, selama kita nggak merugikan kayak gitu. Kita kayak beli sendiri, terus nanti terjadi ulasan. Nah, satu produk itu minim-minimnya itu harus 5 itu udah minim banget. Jadi kan kalau ulasan banyak itu kayak ada kliknya ulasan yang lain gitu kan. Kalau 5 kan kita tampilannya cuma 3, yang 2 kan udah nggak ada. Nah, sebisa mungkin segitu. Jadi kalau ulasannya cuma 2, 3 itu udah kayak udah selesai ulasannya 3 itu. Tapi kalau 5 itu ada yang nggak kelihatan. Jadi kesannya itu banyak. Jadi 5 Oke. ulasan, terus kuantitinya berhubung produk yang kita jual itu sangat kecil, nah nanti bisa terjualnya banyak kayak gitu. Oke, mungkin tips awalnya kalau yang baru buka ya mau nggak mau memang harus ada penjualan dulu ya. Nah, penjualannya itu bisa penjualan real ataupun ya penjualan yang kita buat ya. Iya, yang lebih bijaknya itu kalau dikatakan penjualan yang usaha yang kita ciptakan seperti itu aja. Karena kan kalau kalau bahasa yang kasarnya itu kalau di bahasa orang marketplace itu namanya FO. Apa, Mas? FO itu fake order kayak gitu. FO. Oh, fake order. Bahasanya Oke, orang oke. marketplace itu FO. Tapi FO itu apa jatuhnya kalau over itu berlebihan kayak kita nggak sesuai ulasannya kayak yang ini loh, kayak memaksakan banget. Tapi kalau yang ini kan kita FO-nya berkualitas karena apa yang jualnya itu juga orang yang kompeten di bidangnya. Jadi dia FO apa ulasannya lebih ke menyesuaikan karakter branding tokonya itu. Jadi si Bapak Ibu ini kalau sama customer itu kebiasaannya bagaimana, mungkin pendekatannya bagus dan sebagainya. Ulasannya pun mirip-mirip karakternya sama brandingnya kita kayak gitu. Jadi FO ini sifatnya ulasannya bebas, bebas tapi lebih ke edukasi, lebih kita kayak konsultan. Nah nanti caranya biar buat gimana, lihat toko yang dia itu ulasannya itu seperti membuat kita nyaman gitu loh, nggak hanya barangnya udah sampai kayak gitu, barangnya bagus kayak gitu, enggak gitu. Idealnya Itu aja. fake order itu berapa, Mas? Untuk kuantitinya itu nggak perlu banyak, kita nggak butuh banyak karena kita tetap pengen masuk akal ya, pengen masuk akal itu dalam arti ya jumlah ulasan dan terjual itu enggak jomplang. Contohnya gini, terjualnya udah 5.000, 10.000 tapi ulasannya 3, orang nggak boleh closing. Jadi perbandingan yang tepat itu ulasannya 5 ya kan, tapi penjualannya di bawah 100. Nanti ulasannya 10, ya kita penjualannya itu udah 400 500 enggak apa-apa. Nah, ulasannya 15 1.000 up enggak apa-apa kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pembelian ke tokonya sendiri untuk dapat ulasan, itu kita bisa kuantiti 1.000 untuk satu kali check out. Jadi nanti di tokonya tertulis 1.000 terjual Mectofazin ukuran 10 gram, tapi kita belinya cuma sekali aja. Gitu. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke fake order tadi, ini ada pertanyaan sih Mas dari Mas Rizky Fayri Fadli. Di dalam marketplace itu sering banget ditemuin persaingan yang kurang sehat sesama toko pemasaran
dengan membuat ulasan yang buruk dan tapi tidak membeberkan bukti yang kuat. Nah, sebagai toko itu bagaimana cara menghadapinya? Intinya kita punya toko dapat ulasan jelek gitu Mbak ya. Ya, tapi nggak ada buktinya. Oh nggak apa-apa, itu sudah hal yang biasa. Saya dulu awal-awal pas buka toko juga ada rasa nggak enak ya, kita kasih yang paling baik, tapi begini Mbak, seperti itu pasti ada. Jadi kompetitor apapun pasti ada, apapun niche-nya ya, kita mau jual apa, pasti ada. Soalnya kalau pencarian kita bagus, penempatan iklan kita juga bagus, produk kita itu sering dilihat, pasti kita nanti akan di-order orang dan yang tujuannya itu mau buat tokonya kacau seperti itu. Pasti itu nggak apa-apa. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, hal biasa ya. Tapi kalau untuk yang awal-awal, sebisa mungkin ulasan yang kita ciptakan itu istilahnya sebagai benteng lah, biar kita itu bagus dulu selama beberapa pekan. Jadi yang dapat jelek itu nggak di awal kayak gitu. Oke. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke yang selanjutnya? Mungkin yang sudah buka toko gitu ya. Ataupun yang belum juga nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa, ini nanti dulu belum teknis. Berarti istilahnya tujuan kita tahu dulu mau ngapain kayak gitu Mbak, kalau marketplace gitu. Soalnya marketplace ini kayak tipe dia itu nggak bisa di apa ya, kayak hari ini kita buka, besok enggak, itu nggak bisa sebenarnya. Jadi minusnya marketplace itu gitu. Jadi kayak harus dirawat terus. Nah, perawatannya itu kayak gimana? Satu, toko online-nya itu jangan lama-lama jam aktifnya. Orang udah seneng, udah trust, tapi 8-10 jam yang lalu dia nggak jadi check out kayak gitu. Jadi jam online itu nggak boleh lama, terus apalagi chat ya, terlebih kita yang kita jual itu produk yang mungkin bisa jadi kok ini urgent produknya gitu kan. Jadi orang butuh banget gitu juga harus cepat kayak gitu. Itu dua cara perawatan yang paling kecil-kecil itu, hal kecil itu jam online sama chat yang paling kelihatan dan bisa dirasakan customer lah. Terus yang rawatan yang lain, kita kayak absensinya marketplace itu ya bentuk eksistensinya kita, seperti feed, seperti rajin cek iklan, habis itu seperti kita ngepost ulasan, nge-share ke yang lain, kayak gitu, itu penting banget. Itu disukai marketplace soalnya. Jadi kayak rewardnya kita ke customer ya bentuk salin link itu tadi. Kalau misalnya, apakah kita boleh buka di semua platform marketplace atau kita sebaiknya hanya berfokus pada satu ataupun dua marketplace? Itu bagaimana, Mas? Oke, begini. Ini menurut pengalaman saya dan teman-teman yang saya juga tanya ke mereka. Jadi gini, kalau kita mengaktifkan semua itu pasti nggak bisa maksimal, mending satu. Dan setiap produk itu punya winningnya sendiri-sendiri, dia ada di mana, meskipun produknya sama. Saya juga nggak tahu itu. Misalkan saya jualan itu, Mbak Ewi juga iya. Saya sama-sama tiga ini, saya punya buka toko tiga. Saya di Tokopedia, di Lazada, sama di Shopee. Mbak Evi pun sama. Tapi nanti barangnya Mbak Evi itu banyak terjual di Tokopedia. Saya di Lazada, seperti itu. Nggak mungkin tiga-tiganya jalan. Jadi simpulannya, untuk di awal, kalau ada marketplace, oh iya ada juga yang kayak malah dia itu bagus di
di grup Facebook atau di Instagram mungkin kayak gitu juga ada. Jadi kalau sudah ketemu nyamannya produk ini di mana, lakukan di situ. Tapi kalau untuk si Shopee ini bisa semua. Shopee itu lebih netral, bisa semua. Jadi apapun itu kolom search-nya juga enak ya. Maksudnya data iklan apa sama kata kunci pencariannya itu juga enak. Jadi kita bisa tahu juga perkembangannya seperti apa. Dia bisa ini, kelebihannya dia di situ. Oke, nah Mas, ini kan sebenarnya ya peserta yang hadir di sini kan Jadi dari berbagai kesimpulannya macam satu daerah aja ya. tapi dikawat yang juga. Iya. Ini kan dari macam-macam daerah. Nah sebenarnya daerah itu sangat mempengaruhi closingan di marketplace atau tidak sih? Sangat. Misalnya ini kan ada di Aceh, kan kalau Mas Gali Ya, sendiri kan juga bukan dari Bogor kan, gitu, bukan dari Jabodetabek yang metropolitan sangat, lah istilahnya. ya. Gitu. Oke, sangat. Jadi begini, yang kita bangun tokonya itu di alamat rumah kita, domisili kita, itu yang memang untuk jangka panjangnya kita ya. Maksudnya setahun, 2 tahun ke depan, itu toko itu nanti akan jadi. Sudah, percaya saja. Ketika tokonya dirawat ya, maksudnya itu memang benar-benar diperhatikan kayak gitu. Itu jadi kenapa di penjualan secara waktu jalan besoknya itu ada penjualan terus akhirnya dia akan ada di kolom search di filter per daerahnya itu tadi. Nah, itu yang saya sampaikan di awal. Kenapa Mekto itu bagus? Ya nyari banyak, tapi Jateng sendiri itu cuma ada 2. Kalau nggak salah itu satu Solo, yang satu itu mana ya? Yang satu itu Purwokerto atau mana gitu lah. Nah, itu kan artinya kekurangan dia untuk di situ. Nah, sebagai customer marketplace itu sangat fleksibel menurut saya. Bisa misalkan nanti tokonya disamakan di alamat induknya. Mbak Evi mana ya, berarti Bogor ya Mbak ya. Nah, disamakan di situ juga bisa. Kita jualannya dari Aceh, cuman tokonya kita di Bogor kayak gitu. Oh, pengirimannya berpengaruh nggak Mas? Pengirimannya ya dari Bogor. Seperti itu. Jadi sangat fleksibel ya Mbak, antara kita itu mau jualan itu konsepnya bagaimana. Kalau untuk stokis yang di rumah harus ada, ya sambil buka toko di rumah pun nggak apa-apa, ngasih solusi ke mereka juga, gratis ongkirnya, asal barangnya ada di rumah. Tapi kalau misalkan mungkin seperti saya itu melihat Mekto itu produk yang bagus dan potensial. Ya saya akan buat alamat aja Mekto, saya taruh map saya di Bogor, udah gitu aja. Meskipun saya aslinya dari Pati ini, dari Jawa Tengah kayak gitu. Dan saya sering melakukan itu. Jadi kita nggak harus deket sama produknya, yang penting kenal aja, mengenal dan memahami ini produk ini yang butuh siapa, terus nanti tempatnya, kolamnya itu di mana, kayak gitu. Kolam, maksud kolam itu kata kuncinya ya. Jadi kita main di kolam itu bebas. Contoh, kolam A, itu kolam yang kata kuncinya obat luka. Nah nanti teman saya yang namanya Mbak Evi ini ya jualan metode juga, tapi dia kata kuncinya salep loka. Nah, itu yang dinamakan kolam. Kita nggak akan ketemu. Mbak Evi pun, misalkan jualnya itu mahal, katakanlah 100.000 gitu kan. Saya 50.000. Ya, kalau salep luka yang dipakai Mbak Evi itu winning, ya udah terjual. Jadi nggak usah takut harga murah atau enggak. Jadi mainkan kolam yang kalau produk kita berjejeran, itu produk kita lebih rendah harganya. Kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan kolam tadi. Jadi ya nanti akan beda-beda juga dan nggak akan ketemu. Nggak akan Mekto semua itu enggak. Nah, itu kreativitasnya kita nanti sambil baca data iklanan saya nanti tunjukkan caranya gimana.
Ini ada tanggapan lagi dari Mbak Munasirah. Berarti kalau kita naruh titiknya itu tidak sesuai dengan domisilinya kita, itu disebut dropship atau bukan? Ya, disebutnya itu dropship, tapi kebanyakan dropship sekarang itu lebih ini Mbak, lebih modern. Kalau dulu itu nggak pakai, istilahnya nggak pakai modal ya, nggak pakai uang. Nah, sekarang itu berhubung stok itu terutama untuk barang yang winning itu sangat, kita itu berebut istilahnya. Jadi sekarang ada yang nitip dulu, dia transfer gitu kan, titipan situ dulu. Soalnya apa, tokonya dia udah jalan kayak gitu. Nanti kalau stoknya dia hilang ya dia ada pembelian ya, dia kacau gitu loh. Ya disebut dropship itu benar-benar juga. Mbak Alda, bisa nggak harga ongkir itu kota besar? Kira-kira kalau di fitur dari marketplace itu bisa nggak, misalnya daerah kalau di sini kan Mbak Alda dari dia kan kemungkinan bisa kirim keluar dari Balikpapan kan, tapi ongkirnya itu jauh lebih mahal gitu. Kira-kira kalau di fiturnya marketplace bisa nggak itu di-adjust supaya harga ongkir tuh juga nggak terlalu jomplang gitu antara dari kota besar ke kota kecil. Nah kalau ini kebalikannya, dari kota kecil ke kota besar gitu. Oke. Begini ya, kalau untuk yang ini Mbaknya yang dari kota mana dulu Balikpapan. asalnya? Tokonya mau di mana dulu? Oh, di Balikpapan. Kendalanya kalau yang dari Balikpapan itu kirim ke kota besar gitu atau gimana? Ya, keluar. Atau mungkin Mbak Alda Nah, yang itu mau tadi bicara solusinya, langsung. Mbak. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Ngobrol aja nggak apa-apa. Halo Mbak Alda. Mana nih tadi Mbak Alda ya? Mbak Alda. Kayaknya Mbak Aldanya belum mau unmute. Mungkin bisa langsung dijawab kali sama Mas Gali. Ya, kalau untuk ongkirnya yang mau keluar itu, mau nggak mau ya kita harus ada toko yang dari supplier aslinya, Mbak. Ada gimana? Kayak gitu aja. Soalnya kalau untuk ongkir marketplace itu susah. Supplier kita gitu aja. Kita punya toko di situ. Gimana Jadi Mas? nanti Maaf, yang boleh kirim diulangi? ya supplier seperti itu. Ya kalau yang mau dikirim itu katakanlah di Jawa gitu ya Mbak ya. Halo. Yep. Kalau di Jawa gitu ya yang ngirim ya dari Bogor aja seperti itu biar nggak ribet juga. Jadi kita itu juga dibantu sama apa namanya stokis kita di luar seperti itu. Kalau barangnya yang order yang jauh, kita terbantu juga kayak gitu loh. Jadi produk itu yang bisa handle yang mana, yang terdekat mana, sudah tinggal dikirimkan aja. Buat tokonya mudah sekali kok. Kira-kira hari ini kita bisa praktekin nggak Mas? Buat yang belum buka toko, kita sama-sama buka toko gitu. Ya, bisa. Kan masih ada, kan di jam 2 jam kan ya? Ini Bisa Mbak, masih pas. bisa sekali. Oke.
Ya, oke. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mau buka toko dan mau langsung di coaching sama Mas Gali, boleh sama-sama kita buka bareng, buka toko baru. Kalau dari Mas Gali sendiri nggak bisa ini ya, nunjukin langsung gitu ya di laptop. Iya, susah Mbak kalau dari saya. Ke Mbak Evi aja nggak apa-apa Mbak. Ke Mbak Evi pelan-pelan nanti saya pandu. Oke. Shopee ya. Bentar, internetnya lagi agak-agak loading. Oke, Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi kan kita sudah sedikit dikasih insight ya dari Mas Gali. Sebenarnya fondasi awal itu kalau mau bermain di marketplace itu seperti apa sih? Ternyata yang ketiga adalah trusted gitu. Nah, ketika fondasinya itu sudah kuat, harus ketiganya ya, nggak bisa dua, nggak bisa satu, memang Ya, harus betul. ketiganya gitu. Nah, closing ataupun penjualan pasti akan mengikuti. Oke, nah selanjutnya untuk Bapak Ibu yang belum punya toko, ini kita akan praktekkan bersama-sama bagaimana sih cara untuk membuka toko di Shopee. Oke. Nah, tampilan pertama kan ya shopee.co.id. Kemudian saya harus klik apa nih Mas Gali? Ada daftar, ada login. Ya, daftar dulu. Oke, daftar ya. Kemudian ini saya masukkan, bisa nggak kalau pakai langsung Google? Nggak pakai nomor telepon? Masukkan. Kayaknya harus pakai, Mbak. Harus pakai nomor telepon. Nomor telepon aku lagi problem. Aku pakai nomor telepon siapa nih ya? Enggak. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau pakai di nomor yang mau dipakai nomor teleponnya. Iya. Biar saya bukain nanti untuk passwordnya akan saya emailin atau atau saya WA gitu. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dibuatin aja ini loh, Mas. Oh, Bu Desi ya? Pakai nomor telepon Bu Desi ya, Bu? Oke, boleh. Nanti 0813 Oke, 0813 6536 6536 2552. 2552. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya diverifikasi. Kemudian akan dikirimkan kode verifikasi ke WhatsApp Ibu. Saya akan kirim nih ya. Boleh di by WhatsApp Bu ke saya Bu kodenya. Oke, bentar Bu Evi. Saya stop share dulu bentar ya, memasukin kode verifikasinya. Oke, sebentar. Oke, udah dikirim Bu Evi. Oke, benar Bu. Oh, nomor handphone sudah terdaftar. Saya tampilkan. Nah, nomor handphone sudah terdaftar. Itu aja nggak apa-apa Mbak Evi, daripada nunggu. Nggak apa-apa. Oke, login ya berarti ya. Ya, login aja. Oke. Terus
Kemudian untuk keamanan akun mohon verifikasi ini. Ini saya klik nih. Enggak, gini dulu, gini. Di-reload aja Mbak Evi. Di-reload aja. Diulangi Oh, diulangi. lagi, tapi nanti masuk. Diulangi Oh, di lagi. login. Nanti masuk. Nah, login. Oke, ini punyanya Poker. Pokoknya Bapak Ibu jangan ini dulu ya. Maksudnya jangan wah ini nanti marketplace ribet gini. Enggak ribet. Saya pastikan enggak ribet. Yang susah di marketplace itu cuma satu, konsistennya aja. Udah yang semua orang itu susah buat bisa ngikuti. Pokoknya kalau kayak buat teknis seperti ini enggak ribet enggak. Saya pastikan enggak ribet. Oke. Saya login dengan nomor aja, kemudian Mbak. masuk pakai punya Bu Devi. Ya. Maaf Bu Desi, boleh dikirimkan lagi kode TP-nya? Oke, Bu. Yeah. Nanti barangkali ada yang punya toko mau kayak di ini kan dilihat atau mungkin biar tahu kurangnya di mana nggak apa-apa. Nanti biar di loginkan lewat Mbak Evi seperti itu. Misalkan aku udah punya toko, udah masukkan produk ini kok mungkin penjualannya belum. Nanti biar udah Mbak Evi aja. Ya, sudah Bu Evi? Oke, Bu. Oh, ini harus scan QR code, Mas. Jadi harus deketan ya, saya dengan Bu Desinya. Tak. Kalau yang punya Mbak Evi sendiri bisa apa enggak ya, Mbak? Bu? Nanti kita buat baru lagi ini untuk sementara daripada nunggu gitu akses Mbak Evi aja nggak apa-apa. Oh. Soalnya kebetulan nomorku tuh diblokir sama Shopee. Jadi udah lama banget nggak bisa belanja lewat Shopee. Ya, soalnya agak ketat itu ya, maka penipuan gitu loh. Jadinya pertahanannya agak pakai scan gitu kalau mau login di perangkat yang tidak biasanya.
Nah, ini saya sudah login pakai akunnya Mbak Munasirah. Nah, ini masih kosong semuanya ya, karena masih belum dibuka pokoknya. Gimana? Mas Galinya masih ada, Mas? Halo, Mbak. Oke, sudah ya. Tolong dikembalikan dulu, Mbak, ke yang tadi, halaman yang tadi. Oke. Ini ya.
Ya. Nanti kalau kita login lewat PC ya seperti ini. Kalau di HP lebih mudah lagi. Kenapa? Kalau yang kita praktekkan PC itu secara tampilannya lebih luas. Nah, jadi yang kalau kita buka sebagai penjual itu yang pojok kiri atas itu seller center ya namanya. Ini paling mendasar sekali ya, pojok atas diklik Mbak Evi. Sudah. Halo, ada telepon tadi. Yap. Oke. Sudah kebuka, Mbak? Oke. Sudah. Nah, Shopee Seller Center. Ya, ini kita biasakan lihat yang paling kiri, tapi pengaturannya dari bawah ya. Dari kiri ya, Mbak. Tolong scroll ke bawah, Mbak. Oke, sudah. Ke bawah, pol, ke bawah. Nah, Ya. mentok ya. Nah, yang pertama kita cek akunnya. Yang platform partner itu tidak usah diabaikan saja itu. Dari akun ya, Mbak. Akun. Dari Akun, oke. Akun, bawahnya lagi. Akun, bawahnya. Nah, oke, diklik dulu. Oh, bentar. Atas, Mbak, coba ke atas, Mbak. Akunnya belum dibuka. Akunnya belum kebuka. Ya. Ini pendaftaran penjual. Kenapa ya? Seller Center. Pilih akun. Halo? Yap. Oh, bentar. Oke, ini akun. Oh, saya harus masukin password dulu. Kalau lupa password gimana ya, Mas Gali? Gimana? Itu passwordnya nggak bisa? Lupa password. OTP aja, Mbak, biasa. Oke. Saya klik akun ya. Oke. Nah, nggak apa-apa. Itu akun itu untuk dia langsung untuk melindungi keamanan akun Anda, mohon verifikasi dengan masukkan password. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa. Ya, nanti di skip aja nggak apa-apa. Di skip aja nggak apa-apa. Ke pengaturan toko aja langsung. Pengaturan toko. Soalnya itu ada rekening kayak gitu, jadi butuh password. Oke. Sudah masuk ke pengaturan toko. Oke, udah diklik. Saya ngerti itu. Iya, diklik, Mbak. Nah, itu yang paling
atas sudah ke kanan, terus yang toko libur itu tidak usah ya. Jadi toko kita itu aktif terus kayak gitu. Jadi nggak usah diapa-apakan. Terus yang chatnya itu diatur sekarang, Mbak. Coba, Mbak. Replian chat itu atur sekarang kanan itu loh. Kanan biru. Enggak, kanan biru. Atas, atas. Ah. Nah, itu dikanankan, pengaturan tokonya itu diubah dulu. Aktif itu ya, Mbak ya. Nah, jadi dikasih pesan otomatis bebas kayak gitu atau semua produk ready atau apa di luar jam operasional dan sebagainya kayak gitulah. Nah, nanti bisa lihat toko yang lain. Yang biasa buat belanja itu dilihat, nah nanti dituliskan di situ. Bebas. Simpan ya. Ya, sebagai contoh aja itu, sebagai contoh. Langsung aja, Mbak. Oke, ke bawah ada lagi enggak itu? Nah, terus habis itu tentang chat ya. Setelah itu di atasnya pengaturan toko langsung ke atas, Mbak. Jadi kalau kita mau buat toko dari bawah dulu kalau Shopee, nanti biar enak dari yang paling mudah. Terus alamat saya, klik aja alamat saya itu. Nah, ini nanti jangan lupa biasanya itu antara alamat pada waktu kita belanja dan sebagai toko itu biasanya kebalik-balik. Jadi pastikan yang alamat tokonya itu yang mana. Kalau misalkan kita mau belanja atau apa itu juga yang mana, itu ada pengaturannya, itu diubah itu. Nah, ini enggak susah, tinggal tambah alamat baru aja atau gimana. Nah, kalau yang belum ada alamat tinggal ditambahkan. Itu ya enggak susah ya, Mbak, di sini ya. Nah, Oke, pengaturannya ada di bawah sini, mau dijadikan sebagai alamat pribadi, alamat toko, atau alat pengembalian. Di checklist berarti ya? Ya, langsung aja, Mbak, yang bukan, yang tidak, ini kayaknya enggak susah kok. Ngatur alamat, tadi ngatur chat, sekarang ngatur alamat, terus sekarang naik lagi ke di atas laporan saya itu apa, Mbak? Ada penyimpanan media, kategori toko. Ya, sekarang ke ini ya, ke profil toko dulu, profil toko dulu. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, sebaiknya bagian belakang layar foto itu yang jadi produk andalan kita ya. Jadi produk winning kita itu apa, taruh situ. Jadi nggak usah yang aneh-aneh, atau kalau mau mungkin netral ya flyernya toko, atau mungkin warna yang memang warnanya satu warna aja kayak gitu yang bagian belakang itu. Oke. Iya. Oke, coba Mbak yang apa namanya? Background di belakang nama toko itu, Mbak, yang waktu bergabung itu background-nya ubah foto utama itu loh. Ubah foto utama. Ini? Ya, klik ubah foto utama. Nah, pilihkan, Mbak, terserah. Nah, itu Contoh kayak aja gitu ya? aja. Ya, enggak
apa-apa. Ini ada dimensi lebihnya, Mas? Kayak 1.200 600 kok ya. Nah, untuk contoh aja kok Mbak, nggak apa-apa Mbak. Nah, itu ya. Ini yang sebaiknya saya gambarnya tadi. apa, Mas? Ya gambarnya yang nyambung sama produk kita. Jadi pakaiin Mekto aja gitu, biar langsung brandingnya langsung ke Mekto. Terus font tokonya itu kan putih ya, usahakan yang belakang itu berlawanan sama putih. Itu loh nama toko, fontnya warnanya kan putih. Nah nanti bisa buat Medco itu merah atau hijau gitu kan, yang gambar produknya itu. Bisa. Nah itu yang saya maksudkan. Terus fotonya juga mengikuti, jadi fotonya Medco juga kayak gitu. Jadi kita benar-benar kayak distributornya gitu. Nah, ya. Ada maksimal ukurannya. Ya, Mbak, tinggal dikonfirm, Mbak. Oh, yang ini tuh juga. Oh, enggak. Sebentar. Kalau yang itu, yang deskripsi gambar itu bukan itu, Mbak. Maksud Foto profile ya. saya itu foto PP itu loh, Mbak. Foto profilnya itu loh. Ya. Oke. Nah, udah ya. Terus itu kan ada sekitar 5 gambar ya yang di kanan ya. Coba Mbak Evi ditunjukkan. Oke, siap. Itu ada 5. Usahakan foto yang pertama itu tentang edukasi dulu. Jadi ke masalahnya aja. Jadi yang menyebabkan apa alasannya kenapa kok kita harus beli Mekto itu ketika kena luka itu apa gitu kan. Yang jelas fungsi turunannya Mekto itu ada di situ semua. Itu gambar 1. Nanti boleh dicatat yang gambar 1. Ya. Terus yang gambar 2 itu tentang kandungan atau kalau bisa dijelaskan kandungan ini itu buat apa kayak gitu. Itu yang gambar 2. Jadi yang pertama masalah, yang kedua itu kandungan obatnya. Biar dia dapat pengenalan di awal, dari muka pun dia udah lihat kenapa kita kasih ini, karena orang malas baca deskripsi. Jadi kita bantu sama yang di depan ini, yang gede gambarnya kayak gitu. Terus yang ketiga, minimal 3 boleh, tapi kalau 5 dimaksimalkan jauh lebih bagus. Ke ulasannya tadi. Jadi Mbak Evi udah banyak kan di toko apa itu Mbak, yang tokonya pusat itu. Nah, nanti dikirimkan screenshotnya via doc ya Mbak. Kalau WhatsApp ya via dokumen. Nanti biar editingnya ditaruh di situ ya. Boleh diedit sendiri, boleh langsung dari Mbak Evi juga boleh, difasilitasi, terserah. Pokoknya dikasihkan di muka. Jadi masalahnya apa, terus ini obat apa sih, kandungannya apa, terus habis itu yang gunain obat ini bagaimana kayak gitu. Itu minimal 3. Kalau mau dipakai semua ya jauh lebih bagus. Tinggal kreasinya kita sebagai penjual. Oke, saya ulangi lagi pelan yang dari profil toko. Yang pertama kita tadi tentang pengaturan tokonya, cat dan sebagainya. Yang kedua tentang
tentang alamat, terus yang ketiga tentang profil tokonya. Profil toko isinya ini. Untuk fotonya seperti tadi, yang background-nya itu jangan ikut putih ya, supaya putihnya itu biar terlihat. Nah, setelah itu di bawahnya ada statistik kita sebagai seller itu reputasinya seperti apa, produknya berapa, ini catnya gimana, masa pengemasannya kita cepat apa enggak, terus rating. Terus setelah itu kita ke kanan, fotonya kayak tadi ya. Nanti kalau Mbak Evi ada file langsung difasilitasi aja nggak apa-apa Mbak. Tapi kalau ada yang mau buat kreasi sendiri juga nggak apa-apa. Ya. Jadi Bapak Ibu Editingnya. semuanya nanti Editingnya dari pakai PB, apa Mas? Kalau saya pakainya itu nanti dari PBM untuk yang foto produk itu akan difasilitasi dari PBM untuk isinya. Nanti kalau mau desain sendiri boleh, desain sama tim desain PBM juga boleh. Terus saya lanjut ya Mbak. Oke. Oke, terus deskripsi toko jangan asal ya. Kenapa? Ini juga apa ya, kayak kita siap apa enggak sih sebagai toko gitu. Deskripsi toko itu kasih dulu yang di awal itu kayak misalkan gini, semua produk diskon terus gratis ongkir dengan minimal pembelian. Nah itu real, itu artinya itu enggak kayak bohong gitu, enggak. Ya kita pasti harga coret nantinya gitu loh. Entah itu harga aslinya atau enggak, yang penting kan kita diskon dulu kayak gitu. Pertama itu. Terus pastikan original kayak BPOM kayak apalah kalau di Islam medis itu dari satu. Terus yang kedua pastikan garansi juga. Garansi itu bisa banyak ya, bisa ekspedisi, bisa ke garansi ini kayak konsul kita ke customer itu boleh kapanpun kayak gitulah ininya. Kalau ada tentang apa yang customer ingin tahu, intinya garansi tentang itu semua, kasihkan semua itu. Terus yang ketiga, cara pakainya itu apa, lihat di deskripsi produk, udah ditulis gitu aja. Terus yang keempat itu tentang manfaatnya. Nah itu karakternya kalau nggak salah sekitar 400-500-an, itu maksimalkan tentang wawasan produk, sama kecepatan, sama gratisnya, sama kualitasnya kayak gitu. Misalkan apa tadi Mbak yang saya sampaikan berulang-ulang tadi lah, intinya tentang produk ini dari mana kayak gitu. Nah itu dituliskan semua ya di deskripsi toko. Jadi mereka itu udah dapat semua, membaca ini itu seneng loh. Gratisnya ada, terus garansinya ada, aman mereka kan. Nah itu ditulis di sini di deskripsi toko itu. Ya itu enggak 5 ini enggak boleh asal semua ya, harus benar-benar siap ini yang 5. Ini ada pertanyaan Mas Gali dari Bu Sinta. Setelah disetting, sekarang kan masih coba-coba ya. Apakah nanti bisa diedit atau diubah lagi? Bisa, yang nggak bisa nama tokonya. Oh oke. Nama toko tuh yang berarti yang saya tulis di sini serba salep ini ya? Ya, nama toko itu bisa tapi lama 1 bulan kayak gitu. Jadi nama toko itu sespesifik mungkin ya. Saya ulang lagi, jangan kayak nama apa ya? Mungkin kalau kayak nama orang, nama anak atau nama ya orang itu jangan. Jadi lebih ke langsung ini obat apa kayak gitu, lebih enak itu. Kalau untuk nama toko. Kalau yang lain-lain bisa semua. Mas Gali, Ya. Mas Gali, kalau yang dimaksud dengan garansi itu yang seperti apa? Kan misalnya kita beli juga kan, kalau kita mau edit, yang wajib asuransi sama yang enggak. Apa itu yang dimaksud atau yang mana, Mas Gali? Betul Bu, kayak gitu Bu. Mungkin saya agak susah menjelaskan karena ini istilah medis ya Bu. Garansinya seperti apa gitu ya. Kalau kayak barang umum ya,
Ya, ya garansi ekspedisi paling mudah. Garansi ekspedisi itu kayak gini, misalkan dia nggak benar gitu, ongkirnya pakai saya kayak gitu, pakai toko gitu. Kalau memang terbukti di ekspedisi itu dia rusak kayak gitu. Nah itu yang paling umum. Nah nanti untuk garansi yang seperti produk medis ini kan yang lebih tahu yang jual kan Bu, yang lebih dekat sama produknya. Nah pokoknya judulnya itu garansi, udah kayak gitu. Gratis ongkir udah, garansi udah, terus kasih semua deskripsi. Oh, nanti kalau misalnya dibilang garansi, kan pernah kalau kejadian nih produk di pick up, kemudian hilang di ekspedisi. Nah, itu gimana caranya kita menjamin kalau barang itu sampai ke customer gitu, Mas Gali? Kalau sudah di pick up itu 100% diganti sama ekspedisinya, Bu. Jadi kita sebagai penjual mikir yang produknya aja kalau kayak gitu. Setahu saya itu seperti itu. Ya, nggak apa-apa, Bu, itu, Bu. Apa ya? Jadi ketika ekspedisi mengganti, nanti terserah customer mau lanjut order lagi atau enggak. Kalau lanjut biasanya ekspedisi ngasih ke customer, habis itu dilanjut lagi gitu. Oh iya, jadi Mas Gali, kalau misalnya ini kan nanti mau buat deskripsi, kemudian kita mau pastikan bahwa itu garansi tadi maksudnya, itu kita pastikannya di mana? Apakah di tiap produk yang kita pilih, kemudian tulis deskripsi, kemudian kita nyalakan tombol asuransi, apakah itu yang dimaksud atau yang mana, Mas Gali? Oke, tidak Bu. Garansi di sini itu hanya terlampir di halaman muka aja Bu. Kalau di produknya nanti beda-beda, nanti ada teksnya sendiri. Jadi deskripsi produk pun kita nggak bisa asal, ada maksud dan tujuannya. Kenapa? Ya, diisi deskripsi produk itu kaitannya dengan kata kunci atau kolam yang sudah saya sampaikan tadi, Bu. Oke. Jadi segala sesuatu yang mungkin dicari customer itu kita ada. Soalnya ada yang nyari juga tentang Mekto mungkin di Google. Nah, berhubung di deskripsi produk kita nulis apa yang diketikkan customer itu, ya kita muncul juga di Google kayak gitu, Bu. Jadi kalau untuk yang garansi ini enggak, kita hanya di muka aja. Istilahnya memberikan mereka itu yes dulu sama tokonya kita gitu loh. Nanti kalau mereka ingin tahu lebih dalam pasti lewat chat kok. Maksudnya semisal nanti gini gimana gini ya, kita kayak konsultan jawabannya buat mereka nyaman kayak gitu. Oh iya Kak, bisa kayak gitu. Nanti untuk kalau ada apa-apa tinggal hubungi aja Kak, itu yang paling simpel kayak gitu. Tapi kalau untuk diskusinya enggak juga, enggak semuanya. Kita di deskripsi produk lebih fokus ke gimana, saya nyebutnya algoritma ya Bu. Algoritma itu kayak hitung-hitungannya marketplace gitu loh. Supaya nampil di pencariannya orang gitu loh. Itu lebih ke kata-kata atau deskripsi yang memang itu banyak dicari gitu loh. Oke, Kalau Mas di Gali. deskripsi produknya. Ya. Nah, makasih Mas Gali. Ya, sama-sama Bu. Oke, selanjutnya kita kemana nih Mas Gali? Ya, berarti langsung ke ininya, Mbak. Kalau sudah ke profil tokonya, jadi profil toko itu tak ulang-ulang lagi ya, nggak apa-apa ya, tak ulang-ulang lagi. Ya. Profil toko isinya yang apa, profil, foto profil sama background-nya tadi, sama reputasi toko, letaknya di sebelah kiri. Habis itu yang kanan atas itu foto-foto mengenai produk, terus yang bawah deskripsi tentang toko. Kita sebagai toko itu ngasihnya apa ke customer, udah fungsinya itu profil toko. Nah sekarang ke dekorasi tokonya. Dekorasi toko, oke. Ini saya buang aja dulu ya. Ya siap, langsung aja ke dekorasi toko. Sudah? Oke, sudah, langsung ke aplikasi Shopee. Sudah?
itu kalau ada yang buat baru mulai ke dekorasi toko, Mbak. Mulai. Oke. Nah, ini ya mulai dekorasi toko itu yang oren itu bawah itu diklik aja. Nah, Sudah. ya, nah itu bebas. Kalau menurut saya bebas. Tapi saya lebih suka yang one product. One product itu kan ada ini yang kalau buat banyak produk itu karakternya gimana. Kalau yang satu produk itu gimana gitu. Itu apa aja Mbak pilihannya Mbak? Template-nya ya. Iya. Populer. Nah, betul. Konsep temanya betul betul. Brand, home decoration, Terus ya elektronik. Oh, bisa juga oke. dari halaman kosong. Ya, kalau kita sebagai pembeli gitu kan, lebih enak yang mana gitu aja. Jadi kita selalu terus memposisikan kalau milih dekorasi ini yang memang nggak ada ini sih kayak lebih ke selera aja sih. Kayak gitu. Kalau saya suka yang satu produk itu lebih menonjol gitu. Jadi saya lebih mengandalkan produk tertentu untuk tampil di situ. Kita coba yang brand ini ya. Pilih aja. Ya, langsung pakai template. Ya. Oke ya, saya jelaskan dulu kenapa dekorasi produk itu penting. Letak semua promo itu ada di situ. Jadi kalau kita nggak pakai dekorasi itu akan sangat sayang sekali, ya. Yang pertama jelas nanti Mbak Evi kalau yang kita buat contoh ini sudah kepikiran untuk ngasih foto sama distributornya yang mana ya Mbak ya dibuatin ya. Oke. Ini yang banner tokonya nanti harus kepikiran harus dikasih sama ini semua apa produknya Mekto yang mana ini yang mau diediting. Yang banner toko berarti satu ukurannya berapa dibuatin. Yuk lanjut Mbak ke bawah Mbak. Oke, nah nanti gambarannya yang kategori itu kelihatan semua. Misalkan kita kategori yang obat aja, terus yang kedua apa itu di situ ditempelin semua. Jadi juga nanti Mbak Evi siapin juga Mbak ya, yang itu ya. Pokoknya harus dipenuhi semua, harus cantik pokoknya tokonya. Ya itu foto masuk, terus yang ke bawah itu kelihatan nanti yang winning yang mana ini jadi acuan juga. Dah itu. Nanti kalau ini dari Shopee-nya otomatis nanti ngisi sendiri. Dah itu juga sama juga. Terus ke bawah lagi, Mbak. Oke, diskonnya ini juga kelihatan nanti setelah kita atur ya. Terus paling bawah tampilan produknya kalau yang banyak. Nah, seperti ini, betul. Nah, nanti pakai itu aja Mbak, biar mudah. Itu juga paling mudah kok, paling mudah dibuat itu. Nah, nanti teknisnya gimana ya Mbak? Soalnya kalau untuk dekorasi ini agak lama ya. Jadi harus bahannya siap dulu ya. Nanti dipraktekin sendiri kalau yang bingung ditanyakan aja gitu ya. Intinya itu cuma nempelin foto-foto aja kok. Ya, Ya, biar untuk dapat pertemuan selanjutnya kita gitu. nampilin tokonya masing-masing gitu ya. Nah, itu bisa. Kan jadi itu. pondasi kedua Soalnya, ya. oh ya jangan terjebak ini ya. Ya sebentar saya mau menyampaikan ini. Jangan terjebak atau mikir ini kok kurang bagus ya, ini kayak jangan, itu lama nanti. Ya boleh mikir gitu, tapi ada waktunya. Kita ada kerjaan lain kan untuk editing foto ataupun toko kan. Jadi
Soalnya saya dulu terjebak di situ, si gambar buat dekorasi itu tadi. Nah ini buat pengalaman saya. Karena nggak kerjain yang lain gitu loh. Asik soalnya editing di sini itu enak sekali. Jadi malah lama-lama di situ nanti juga nggak baik. Gitu ya. Pokoknya diterapin dulu, nanti kalau ada kurangnya apa kita bedah tokonya. Udah gitu aja. Oke Mbak, lanjut Mbak. Oke, sudah. Kita selanjutnya kemana, Mas? Terus ke kategori toko. Kategori. Balik lagi ya ke dekorasi toko ya. Balik lagi kategori toko. Oke, sudah? Oke, sebentar. Itu memang kosong soalnya belum dibuat. Nah, nanti kalau pas sudah dibuat, pakai 3 kata kunci ini ya, nanti sambil dicatat. Kategori bestseller, kategori new arrival atau produk baru, atau yang ketiga kategori sedang diskon kayak gitu. Jadi ada 3. Kategori apa aja tadi? Praktek langsung Mbak, tambah bestseller. Itu ada tambah kategori itu diklik aja. Kanan. Nah, itu dia kayak gitu. Contoh tinggal konfirmasi. Nah, itu pemilihannya nanti manual, enggak dari Shopee-nya. Kita yang menciptakan itu. Ya, udah Mbak diklik coba. Saya Kalau di nanti sini kita pakai emot-emot nggak sih? nggak usah aneh-aneh ya. Ada emot-emot, nggak usah. Satu lagi, yang ketiga apa? Ini sedang diskon. Oke, nanti tinggal nambahkan ya, yang di kanan itu mudah kok, tinggal nambahkan. Dan nggak usah dipraktekkan Mbak, itu nanti biar lanjut. Oke, sudah ya, lanjut lagi ya, biar kita dapat banyak ini. Yap. Next-nya kemana? Oke, yang layanan pembeli itu tidak usah, terus perkembangan penjual itu nggak usah, karena dari Shopee. Terus kita ke bisnis saya, Mbak. Oke, jadi Bapak Ibu semua ini kita masih basic ya, masih ada, kita hanya menampilkan sebenarnya fitur-fiturnya di dalam Shopee itu ada apa aja gitu. Untuk memperdalamnya, sebaiknya memang langsung kita praktekkan sama-sama. Nah, kalau sekarang ini kita masih nunjukin aja sih fitur-fiturnya ada apa aja. Oke, lanjut ya. Ya betul, itu melanjutkan dari Mbak Evi tadi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang pernah mengunjungi ini ya, kayak semua fitur Shopee ada, tapi kita berangkat dari paling mendasar dulu. Nah, ini sampai kita di bisnis saya. Bisnis saya itu segala aktivitas apapun, baik dari customer atau dari seller, itu tindakannya itu ada di sini semua. Jadi kalau mau evaluasi, misal bulan ini produk mana yang turun, yang naik, yang seperti apa, kita sehari ini
dapat berapa kayak gitu, itu di sini di bisnis saya ini semuanya di sini. Nah nanti langsung klik ke produk saya Mbak, langsung produk saya, dan real time-nya juga ada semua, kita closing jam berapa itu ada, langsung Mbak produk saya, produk itu. Nah, kita juga akan tahu sehari ini trafficnya itu kunjungannya berapa, analisa tentang sisi traffic, trust, dan menariknya itu di sini semua. Jadi kalau trafficnya itu gede, katakanlah itu 5.000 orang yang mengunjungi, tapi enggak closing sama sekali, keranjangnya penuh, katakanlah 500 yang check out kayak gitu ya, enggak check out yang baru masukin keranjang gitu, mau rencana check out, berarti konversinya itu gede tapi enggak closing. Nah itu juga kayak semacam kita tahu masalahnya ini apa, yang bisa diidentifikasi pertama kali harganya mahal tapi produknya bagus kayak gitu, biasanya seperti itu. Dan itu identifikasinya banyak sekali. Nanti kan kita bisa tahu. Itu satu, harga. Terus yang kedua, seneng dulu tapi jaraknya jauh, bisa kayak yang tadi case-nya itu bisa. Terus apalagi ya, mungkin nunggu apa gratis ongkir juga dari Shopee juga bisa kayak gitu. Tapi yang paling penting itu traffic, pengunjung, produk. Itu paling penting. Kalau pengunjung produk kita itu turun ke bawah jauh, ya kita harus benahi ini gitu loh. Benahinya dari mana? Ya kita harus up bentuk share seperti itu. Itu pengunjung produk ya. Nah, setelah dilihat dari 5.000 pengunjung yang lihat berapa, itu ada yang di tengah itu. Terus sampai produknya Bapak Ibu diklik, itu juga kelihatan produk dikunjungi. Nah, nanti ke bawah Mbak, ke bawah lagi Mbak. Ke halaman Nah, mana? itu tingkat konversi semakin gede, ke atas dulu sedikit. Nah, tingkat konversi yang paling betul itu ya seimbang, trafficnya sama jumlah keranjangnya itu semakin mendekati, itu berarti konversinya gede. Nah, gitu aja, pokoknya bagus. Nah, nanti untuk closingnya kita nggak usah fokuskan, yang penting kunjungannya gede, udah gitu aja ya. Nanti bonus lah, untuk closing itu bonus. Yang penting kita pertama mindsetnya itu gimana ya caranya kunjungan itu banyak ke toko kita, udah gitu aja dulu. Oke, terus perform Mbak, perform produk bawahannya tinjauan. Nah, di situ nanti juga akan kelihatan, misalkan produk ini lagi ke atas, ya udah dinaikin terus aja, via iklan, via apa. Nah, itu fungsinya perform produk. Jadi produk itu sangat dinamis, posisi setiap harinya itu posisinya ada di mana, berikan orang atau mungkin lagi sepi ya, contohnya baju muslim, kalau untuk pas puasa mau lebaran ya pasti dia naik, performnya bagus. Tapi setelah lebaran energinya sudah pada habis, itu dia produknya turun, itu wajar. Nah, nanti diantisipasinya dengan cara apa, itu performa produk. Terus yang bawahnya Mbak, nah, ini untuk kejelasan yang sudah saya sampaikan semuanya ada di sini. Jadi kita juga
nanti akan bijak mana yang produk itu harus kita kasih apa diskon, kita kasih apa, itu berdasarkan acuannya dari sini. Itu ya semua untuk bisnis saya isinya itu tadi yang sudah saya sampaikan. Oke Mbak, next Mbak. Mana kita? Langsung ke atasnya ya. Nah ini yang paling penting tapi waktunya sangat tanggung, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja. Yang dua ini sangat penting. Berarti kembali lagi ya Mbak ya. Yang sebelah mana Mas? Ya, kembali lagi ke seller center. Oke, dari sini. Nah, kuncinya di Shopee itu cuman ada 2 poin di atas bisnis saya ini, yaitu produk saya dan promosi saya. Ini ya kuncinya ya, kunci. Kapan kita harus promo apa dan segala sesuatu tentang produknya itu kayak gimana itu di sini ngaturnya. Nah, kita akan ke promosi saya dulu. Oke, Mbak. Oke. Ke voucher toko saya, Mbak, yang paling kiri ya. Yang atas itu dari Shopee-nya semua. Jadi yang paling kiri ke bawah, voucher toko saya. Nah, itu tawaran kepada pembeli yang bisa kita sampaikan via broadcast ataupun via produk yang nempel gitu di toko kita. Yang nempel di toko itu bisa itu lewat voucher toko saya. Coba buat aja Mbak, nggak apa-apa Mbak, buat aja. Oh ini toko ini ada produknya enggak ya? Nggak ada. Oh nggak ada ya, ya nggak apa-apa. Ada di situ aja. Nah kita jumlahnya itu ada 2, yang 3 yang 2 jangan fokuskan dulu. Jadi voucher toko sama voucher produk. Kalau voucher toko itu kalau kita minimal pembelian berapa kita dapat diskon berapa. Sedangkan voucher produk itu kalau kita beli Mekto berapa itu kita dapat berapa kayak gitu. Ke bawah. Nama terus kodenya asal aja nggak apa-apa, terus ke bawah Mbak. Terus tanggal waktunya kita mau kapan ya, promonya itu bisa diubah setiap saat. Terus yang ini penting ini. Nanti kalau mau ngasih voucher tipe diskonnya jangan normal tapi presentase ya. Coba Mbak diklik Mbak. Yang nominal itu. Nah, tapi presentase. Nah, kayak gitu. Jadi kita dalam bentuk persen, bukan dalam bentuk nominal ya. Misalkan 5% Mbak Evi. Misalkan 5% kayak gitu. Nah, yang bawah kita klik atur diskon maksimum. Jadi jangan tanpa batas. Nah misalkan 5% berapa gitu kan, dengan minimal pembelian berapa, katakanlah 1000 aja Mbak. Terus minimum pembeliannya katakanlah berapa ya, 20.000 atau produk terendahnya kita itu yang mana gitu ya, kayak gitu. Nah kuotanya ini banyakin aja 100 gitu kuotanya. Nah, terus ke bawah, kalau yang ditampilkan di semua halaman berarti diskon itu
nempel di toko kita waktu customer buka. Tapi kalau tidak disampaikan biasanya lewat pesan gitu, lewat broadcast pesan. Biasanya kan Bapak Ibu pernah dapat notif Shopee itu dari pesan toko gitu kan, aku lagi diskon gini kayak gitu. Nah, nanti bebas itu mau ditaruh di mana. Terus yang terakhir produknya dipilih mana ini yang buat diskon. Tidak semuanya juga dan tidak besar juga tidak kecil. Artinya kita sesuaikan dengan kondisi kita. Nah, jadi kita nggak asal juga pakai diskon. Jadi mana dan pola yang mana yang harus kita pakai itu ya berdasarkan data analisa di bisnis saya tadi seperti itu. Oke. Itu ya Mbak, untuk yang lain-lain kayak ini lebih penting dan kayak kalau panjang nanti pembahasannya. Ini ke sesi tanya jawab dulu Mbak. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita sudah lihat fitur-fitur yang ada di dalam Shopee Seller Center. Jadi kalau mau jadi penjual, itu bukanya di Shopee Seller Center. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari Bapak Ibu semuanya. Tanya aja, yang lagi dipikirin apa nggak apa-apa, nggak harus tentang seller center, apapun. Mikrofonnya dibuka aja nggak apa-apa Mbak Evi. Maksudnya teman-teman yang mau tanya ngobrol biar enak. Ya, Bapak Ibu ada yang mau ditanya sama Mas Gali? Atau sambil nunggu Mbak Evi review dulu nggak apa-apa Mbak tentang tadi Mbak. Oke, saya mau ngingetin lagi bahwa pondasi dalam bermain di marketplace yang paling utama mindsetnya adalah kita harus ciptain dulu traffic, artinya banyak pengunjung di toko kita. Yang kedua, buat mereka berlama-lama di toko kita dengan cara kita bikin tokonya semenarik mungkin, sama supaya terjadi penjualan, ya kita harus memperlihatkan bahwa kita adalah toko yang trusted dengan kita menunjukkan ulasan-ulasan dari para pembeli gitu. Ulasannya tidak melulu soal produk, tapi juga terkait dengan layanan yang kita berikan dari toko kita. Nah, perlu diingat bahwa Medcovagen sendiri dia adalah produk yang spesifik, dia bukan yang umum ya, bukan yang seperti baju atau gitu ya. Dia kan kalau baju sepatu kan dia umum ya. Nah, kalau Medcovagen sendiri karena ini adalah produk kesehatan, jadi dia masuk ke dalam produk yang spesifik sehingga trafficnya itu sebenarnya akan jauh lebih besar dan marginnya juga akan banyak gitu. Dan orang-orang yang akan berkunjung ke keyword-keyword yang spesifik itu justru jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang umum gitu. Nah, dan kita juga perlu ingat bahwa customer itu sangat unik, di mana dia pasti dia datang ke Shopee, datang ke marketplace, dia nggak akan selalu ngetik Medcovagen karena
belum tentu juga mereka kan mengenal Mycophasin. Nah, biasanya mereka akan mengetikkan keyword-keyword itu di kolom search itu, misalnya seperti salep luka, obat luka, ataupun keyword-keyword yang memang ada potensi untuk winning. Nah, itu kita yang memang harus kita cari banget nih Bapak Ibu gitu. Kira-kira keyword apa sih yang bisa kita gunakan supaya nanti produk Mycophasin itu muncul gitu saat customer itu cari si keyword tersebut. Gitu. Kemudian sebenarnya juga titik yang dipasang di marketplace itu nggak melulu dan nggak selalu dan nggak harus juga kita itu disesuaikan dengan domisili kita gitu. Tapi memang bisa juga kita pasang titik di mana daerah tersebut potensialnya jauh lebih besar gitu. Nah, ini juga sebenarnya kalau di Mycophasin sendiri karena kita sistemnya adalah distributor ya dan stokis yang memang harus ada batasan wilayah sih sebenarnya untuk kolaborasi dengan atau bermitra dengan yang lebih besar gitu ya. Tapi kalau di dunia marketplace memang ya kita tidak bisa untuk membatasi sampai sejauh sana. Kemudian ya sebelum kita mau bermain di marketplace tentu kita harus buka tokonya dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan daftar pakai email dan juga nomor handphone Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah daftar kita akan masuk dulu ke yang namanya kolom Shopee Seller Center. Nah, kita isi dulu nih profil toko kita, kemudian terkait dengan deskripsi toko, deskripsi gambar, kemudian sudah siapkan nama tokonya gitu ya. Dan perlu ingat bahwa untuk mengisi Shopee Center, isinya dari yang tab paling kiri itu nanti isinya dari bawah kemudian ke atas gitu. Nah, untuk profil toko yang perlu diingat bahwa untuk nama toko itu harus benar-benar di tengah-tengah. Nah, kalau bisa itu semenarik mungkin dan ya kalau bisa lebih spesifik gitu ya terhadap produk yang kita jual gitu. Nah, karena nama toko sendiri dia tidak bisa langsung cepat diubah waktu kalau misalnya kita mau mengubah gitu. Jadi memang harus dipikirkan matang-matang gitu. Kemudian deskripsi yang kita masukin juga memang harus dibuat secara seinformatif mungkin. Kemudian untuk deskripsi gambar yang kita tampilkan juga ya harus sesuai dengan kaidahnya. Nah, ini nanti akan kita siapkan juga nih. Kita desain sendiri mangga gitu, ataupun mungkin mau minta bantuan dari tim desainnya PBM juga boleh gitu. Kemudian kita isilah sampai penuh semuanya gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Andi. Bagaimana cara menentukan harga jual di marketplace supaya tetap kompetitif mengingat adanya potongan harga penjualan oleh penyedia layanan. Nah, berapa persen dari harga jual biaya layanan di Shopee atau Tokopedia? Biaya adminnya berapa sih Mas kalau untuk di Shopee? Kalau saya lebih ke produknya ya, maksudnya lebih ke nominal produknya. Kalau presentasinya sih sekitar 2,5 kayak gitu kalau nggak salah. Tapi kalau saya itu lebih mengingatnya dari produk. Contohnya gini, kalau produk terjual satu piece itu kisaran 1.200-an kayak gitu. Tapi nanti kalau terjual 5, 6, 7 itu jadi 6 ribuan, 7 ribuan kayak gitu. Jadi yang dibuat patok itu piece terjualnya ya. Semakin piece terjualnya itu gede, semakin gede juga biaya adminnya. Nah, itu kita harus bijak menaruh diskon produk terutama. Itu jangan sampai kita nggak tahu diskon biaya adminnya itu berapa gitu ya. Sekitar 1.000 lah. Kita buat kotor aja paling bagus itu 1.000 satu piece itu. Jadi sebenarnya untuk saat ini nggak masuk juga ketika kita jualan produk umum, harus spesifik memang kalau mau di marketplace karena biar marginnya itu rasa banget. Tapi kalau untuk produk umum ya kita harus berpotong sama biaya admin yang tinggi. Terus yang kedua pesan saya, kita mau HET atau enggak itu saya selalu senang ketika kita jual produknya itu mahal.
sebenarnya produk mahal itu tetap terjual. Kuncinya kita bisa ada di kolam yang tepat kayak gitu. Tak kasih ini ya, tak kasih analoginya lagi ya. Kebetulan saya itu jualan media tanam kayak gitu. Jadi ini tak buat contoh. Saya jualan media tanam yang dimana bahan baku media tanam itu cuman sekam padi aja. Nah, tapi saya jualnya enggak media tanam, tapi lebih ke tanamannya. Jenis tanamannya apa? Misalkan jenis tanamannya itu harganya 100.000. Nah, media tanam media tanam saya jual 10.000. Saya sebutkan saja ke kata kunci pertama itu tanamannya. Misalkan enggak media tanam aglonema, tapi lebih ke aglonema, media, ya, tanam dan sebagainya gitu loh. Jadi yang saya mau kumpul di orang yang mau beli aglonema kayak gitu loh. Jadi di bunga aglonema itu harganya 100.000, 200.000. Nah, saya kecil 10.000. Saya masuk di situ gitu. Ada juga kok produk medis yang 100 lebih itu ada. Nah, itu pinter-pinternya kita nyamain keyword sama produk yang tinggi itu tadi gitu. Tetap terjual. Selama kita pinter risetnya itu tetap terjual. Jadi nggak usah bergantung sama harga ecer terendah ya. Kalau ada malah bagus. Nah, itu kan dari pihak pusat. Intinya mau ada mau enggak, kita pasti bisa ada di tempat yang kolamnya bagus sesuai margin kita. Itu bisa. Tapi kalau kita samakan judul kita dengan Mekto, ya udah kita harus pasrah di harga Mekto yang berapa Mbak? Kalau standarnya segitu pasti di kolamnya itu aja harganya gitu. Jadi kita susah bersaing. Seperti itu, Mbak. Ya sebenarnya ya dihitung kembali ke margin yang diperoleh ya. Karena kan kalau Medcopaden sendiri, Mas Gali, kita memang ada publish rate-nya ya. Jadi kita dari prinsipal dari saya PT PBM, kita menetapkan SK namanya adalah publish rate. Jadi ada harga minimal yang harus ditampilkan di marketplace gitu. Ini tujuannya sebenarnya karena kan kita bermainnya melalui distributor ya. Nah, dan distributor kan seharusnya bermainnya adalah di stokisnya. Nah, supaya kalau dia jatuh banget harganya gitu ya, nanti orang-orang justru daerah malah pilih marketplace gitu. Sedangkan kan seharusnya kalau dia mau jadi stokis ya ambil aja lah dari distributor per daerahnya masing-masing. Jadi distributor masih marginnya untuk bermain marginnya itu masih lebih enak. Ya itu lebih bagus lagi. Jadi nggak boleh main di bawah publish rate yang sudah ditetapkan lah gitu. Kalau misalnya dia bermain di bawahnya, ya kena penalti dari PBM gitu. Bagus. Berarti kita harus bersyukur karena supaya kita itu punya sistem yang mengatur harganya ya. Sebaiknya juga nanti bisa ini Mbak masukkan saya, jadi tokonya diredis gitu kan. Jadi nanti kita itu belajar semuanya ya, harapannya ya closing semua, pasti closing semua. Kalau satu cara pasti closing semua, nggak mungkin yang satu dominan itu enggak. Ini kalau kaitannya sama harga ya, tinggal kita berpencar aja di kolam yang apa kayak gitu kan. Saling meriset, kalau ini udah ada di kolam ini ya berarti kita. Kalau kolam itu lebih ke pribadi, kita mau main di medis yang bagaimanapun ada semua. Yang penting kuncinya kita harus berdampingan dengan harga yang lebih tinggi. Ketika di search kata kunci itu, katakanlah saraf luka, yang kita jual 50, harus kata kunci itu tadi di atas 50. Kayak gitu. Konsepnya begitu dulu. Ya, jadi untuk pertemuan yang selanjutnya, nanti Mbak Evi boleh catat, poinnya itu kita melanjutkan yang tadi, berarti promosi saya dan produk. Nah, nanti di produk saya kasihkan bagaimana cara meriset dan menuliskan kata kunci. Gitu. Oke. Jadi 3 kata kunci utama itu menentukan kita berada di kumpulan produk apa.
Oke, nanti berarti sebelum kita masuk ke sesi yang minggu depan kali ya, itu diharapkan sih Bapak Ibu sudah buka tokonya masing-masing ya, sudah punya akun toko masing-masing supaya kita bisa sama-sama saling praktikkan bersama-sama gitu ya. Itu sama tadi ya, karena kita sangat kata kunci. Nah, sekalian mungkin ya Mas Gali ya, bisa dicari juga kata kunci yang berkaitan lah dengan Medcopazin, tapi dia punya traffic yang tinggi gitu, traffic pencarian yang tinggi. Betul. Ya, mungkin pertemuan selanjutnya lebih seru lagi karena kita akan melihat hal yang mungkin belum kita lihat ya, kayak mungkin ternyata produk ini banyak dicari, ternyata kayak gitu nanti banyak. Soalnya apa? Nanti juga kelihatan biaya bid-nya. Nah, biaya bid itu yang saya maksud bid iklan ya. Yang bagus itu pencariannya tinggi tapi iklannya rendah. Jadi orang yang mengetikkan yang butuh banyak tapi yang mengiklankan, toko yang mengiklankan itu nggak ada. Nah, itu kita pakai di situ nanti. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu semuanya, semoga tetap semangat untuk kita pertemuan selanjutnya. Ini masih awal banget ya Mas Galia. Ternyata marketing tapi kuncinya konsisten sih. Konsisten. Dan segala hal yang mungkin diperlukan oleh Bapak Ibu, jadi kita juga ya didesain supaya tokonya menarik gitu. Itu kita akan support. Jadi kalau misalnya ada yang berturut-turut kesempatan untuk AdSense-nya dari PBM kan ke toko Bapak Ibu. Untuk sesi pembukaan yang pertama kita sudahi gitu ya. Nanti sebelum belum saya tutup, mungkin kita bisa foto bareng dulu supaya nanti minggu depan kita bisa lihat siapa aja nih yang masih hadir gitu ya. Oke. Saya akan foto dulu. Ini ada 2 halaman ya. Satu dulu. 1, 2, 3. Oke, tunggu. Oke, yang satu lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti dari awal sampai jam 4 ini. Terima kasih, tetap jaga konsistennya. Kita kira-kira perlu bikin grup WhatsApp nggak sih? Perlu kali ya? Perlu, Mbak. Oke. Ya, nanti kalau dibubarkan, saya ditanyakan langsung kepikiran apa, langsung ditanyakan gitu aja, nggak apa-apa. Oke, abis ini saya buatin grup WhatsApp-nya, jadi Bapak Ibu juga ada masuk ke dalam grup Coaching Marketplace by Medcopazin Academy. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, sehat selalu dari daerahnya masing-masing. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Selamat sore semua. Terima kasih Mas Gali. Terima kasih Bu Evi. Ya, iya.